Tapi nyatanya mayat ini saya miringkan tuh keluar banyak kayak obat-obatan, kayak pil-pil, kayak apa gitu. Terus saya miringkan yang sebelah kanan lagi juga kayak gitu. Subhanallah, saya sempat terkejut. Jadi sampai itu pengalaman saya yang sampai sekarang nggak bisa lupa. Hai happy people, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ning Zila. Ngobrol asik, seru bareng Ning Zila. Di episode kali ini, podcast Ning Zila menghadirkan bintang tamu yang sudah tidak asing lagi di masyarakat Surabaya. Nah, siapa beliau? Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bu Nyai Mas Lahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nyai, bagaimana kabarnya Bu Nyai? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sehat ya Bu Nyai ya. Iya baik. Iya Bu Nyai. Nah, happy people yang ada di rumah nih mungkin belum banyak yang tahu nih Bu Nyai tentang kesibukan-kesibukan Bu Nyai. Boleh saya ceritakan dulu kesibukan-kesibukannya Bu Nyai ya. Yang saya tahu nih selama ini, nanti dijawab ya Bu Nyai benar atau enggaknya. Nah, Bu Nyai Haja Maslahah ini happy people itu terkenal dengan wanita panggilan. Kok wanita panggilan gitu ya Bu Nyai ya? Langsung ketawa nih Bu Nyai nih. Nah, wanita panggilannya gimana? Tenang aja happy people, ini bukan wanita panggilan yang ini ya Bu Nyai ya, yang negatif nih artinya, atau perempuan panggilan gimana, bukan. Tapi Bu Nyai Maslahah ini merupakan wanita panggilan ketika semua orang banyak membutuhkan. Betul ya Bu Nyai ya. Nah, salah satunya apa? Misalnya nih Bapak Ibu di rumah ada acara hajatan gitu ya. Nanti Bu Nyai Maslahah biasanya dipanggil untuk memberikan sambutan, nge-MC gitu ya. Kemudian juga biasanya menutup doa, begitu ya Bu Nyai ya. Nah, lalu kemudian gak kalah lainnya juga kalau misalnya Bapak Ibu semuanya nih ada acara lamaran atau mantu gitu ya Bu Nyai. Biasanya Bu Nyai Maslahah dipanggil juga untuk terima acara lamaran dan juga mantennya gitu ya Bu Nyai ya. Wah, luar biasa sekali ya Bu Nyai ya. Ini banyak sekali, dan ada satu lagi nih Bu Nyai yang saya sempat waktu baca profilnya Bu Nyai Maslahah ini luar biasa sekali, yaitu Bu Nyai ini juga salah satu orang yang sering dipanggil ketika ada seseorang yang meninggal dunia. Begitu ya Bu Nyai ya. Nah, mungkin boleh cerita sedikit Bu Nyai ketika ada orang lain yang meninggal itu maksudnya gimana nih Bu Nyai? Ya, kalau ada orang yang meninggal itu saya dipanggil untuk mandiin. Ya, namanya mudin, orang mandiin orang itu ya banyak. Gimana maksudnya banyak apanya? Nun sewu. Kadang ada salah satu mayat itu ada yang kaku, nggak bisa dilemeskan. Ada yang masih mengeluarkan air mata. Ada juga yang Masya Allah mungkin aja dia itu butuh, atau mungkin aja waktu meninggal nggak ada yang nungguin. Jadi kayaknya tuh gimana gitu ya. Tapi alhamdulillah kalau ada salah satu mayat yang seumpama kaku gitu ya, nggak bisa dilemeskan. Alhamdulillah saya bacakan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, dan saya pegang ini pipinya ini. Ayo yang lemas sudah mau menghadap malaikat, jangan kaku-kaku, nanti kalau kaku gimana nanti menghadap malaikatnya. Alhamdulillah langsung lemes si mayat itu. Masya Allah. Ada lagi juga yang mengeluarkan air mata. Saya juga kaget, sudah dibawa ke tempat pemandian tapi masih mengeluarkan air mata. Saya panggil satu keluarganya. Gimana ini Pak, kok masih mengeluarkan air mata? Ya Bu, ini sudah saya bawa ke dokter, tapi katanya sudah meninggal. Alhamdulillah si mayat saya bilangin, Bu, sampean ini sudah meninggal, mau menghadap di malaikat mungkar dan nakir. Kalau Ibu masih mengeluarkan air mata, terus nanti gimana caranya jawab malaikat mungkar nakir? Ayo sekarang mulai, gak boleh nangis. Kalau nangis gak tak saya mandiin. Alhamdulillah langsung si mayat itu takut. Yang heran itu gimana kok mayat bisa takut sama saya. Dan saya lo gak ngapa-ngapain kok bisa takut, subhanallah. Inilah yang jadi
jadi momen saya memandikan mayit itu ada macam-macam mayit. Ada kalanya mayit itu yang senyum, kayak dia itu seneng sekali mau menghadap malaikat. Ada salah satunya mayit itu yang kayak serem gitu. Ada yang masih mendelik, ada yang masih gimana gitu ya. Itu mengejutkan orang-orang yang di samping kanan kiri kita. Tapi alhamdulillah selama ini mayit yang macam-macam itu ternyata habis dimandiin, habis diwuduin, alhamdulillah semuanya senyum. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah ceritanya Bu Nyai Maslahah ya. Iya. Kita baru di segmen 1 tapi udah dapat cerita banyak, bikin saya merinding nih Bu Nyai nih. Sekaligus juga ada cerita lucunya ya. Wah, pasti banyak banget yang akan di-share sama Bu Nyai Maslahah di segmen-segmen selanjutnya. Oleh karena itu kita break sebentar dan monggo silakan Bu Nyai diminum. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Betul-betul enak sekali. Iya, betul Bu Nyai. Ini adalah kopi dari Wongnu Bu Nyai. Betul. Produk barunya. Iya, alhamdulillah. Wong NU Coffee terbuat dari biji kopi original Java Ijen Raung. Tersedia varian kopi Arabica Magic dan Robusta Edic. Menggunakan kemasan take away sehingga lebih praktis dan higienis. Bawa praktisnya Wong NU Coffee kemana saja. Wong NU Coffee, ngopi enak, kapan saja, di mana saja. Bu Nyai Maslahah tadi sempat cerita bahwa pengalamannya memandikan jenazah banyak sekali begitu ya. Ada jenazah yang seperti ini dan seperti ini. Nah, jujur saja Bu Nyai, saya sendiri mendengar ceritanya Bu Nyai tadi tuh langsung merinding dan tidak bisa membayangkan gimana ya kalau misalnya saya jadi Bu Nyai ketika memandikan jenazah. Kalau saya sih masih agak takut ya Bu Nyai ya. Nah, tapi mumpung ada Bu Nyai di sini, boleh ya saya tanya-tanya Bu Nyai selama ini ada nggak Bu Nyai pengalaman yang mungkin tidak pernah terlupakan nih Bu Nyai ketika memandikan jenazah? Berarti kalau Bu Nyai perempuan ya jenazahnya ya Bu Nyai. Ada nggak Bu Nyai pengalaman yang tidak terlupakan sampai sekarang? Insya Allah ada. Waktu itu kalau nggak salah tahun berapa ya, saya lupa tahunnya. Tapi waktu itu kalau nggak salah orangnya tuh kerja di Jakarta. Di Jakarta, oke. Waktu itu orangnya itu katanya meninggal, nggak tahu meninggal apanya, nggak tahu. Pokoknya saya dipanggil sama keluarganya, dimintain tolong untuk mandiin. Yang jadi masalah, kenapa waktu mayit saya mandiin, saya miringkan tuh keluar semua anunya. Masya Allah, subhanallah, itu saya sampai gini, ya Allah, ini apa ini? Maksudnya itu apa? Apa memang orang ini terlalu banyak makan obat atau menelan obat, saya kurang paham itu. Tapi nyatanya mayit ini saya miringkan tuh keluar banyak kayak obat-obatan, kayak pil-pil, kayak apa gitu. Terus saya miringkan yang sebelah kanan lagi juga kayak gitu. Subhanallah, saya sempat terkejut. Jadi sampai itu pengalaman saya yang sampai sekarang nggak bisa lupa di ingatan saya. Karena apa? Tapi saya lihat mayat tuh kayaknya lemes, tapi kok bisa keluar kayak gitu. Dan akhirnya mayat saya bilang kayak gini, udah kamu sekarang itu sudah diakui jadi umat Nabi Muhammad, gak usah dikeluarkan. Sekarang kamu harus berhenti. Ingat, kamu ini sudah meninggal. Dan kamu ini saya suciin, gak usah ngeluarkan apa-apa. Cukup kamu diakui jadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah, gak keluar sama sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya langsung bisa nyuciin, bisa mandiin sampai itu keluar selesai. Pil gitu. Kayaknya pil-pil banyak dari hidung, dari mulut, banyak sekali yang keluar. Subhanallah, saya sampai nangis lihatnya itu. Gimana ada mayat sudah meninggal kok masih keluarkan kayak gitu? Apa dia itu waktu hidupnya banyak berbuat apa itu saya kurang paham. Tapi nyatanya waktu meninggal dia mengeluarkan banyak obat-obatan yang kayak gitu. Itu maksudnya apa saya kurang paham. Itu yang jadi ingatan saya sampai sekarang itu. Masya Allah, subhanallah, kok ada orang sudah meninggal masih mengeluarkan kotoran yang kayak gitu. Wah, merinding sekali ya mendengar ceritanya Bu Nyai Maslahah ketika memandikan mayit tadi ya Bu Nyai ya. Nah,
sekarang ini nih pemirsa yang ada di rumah, kita juga ada di masa pandemi, di mana virus corona saat ini masih banyak sekali ya, Bu Nyai Mas Laha ya. Nah, waktu di awal-awal corona menyerang, Bu Nyai, kita juga tahu banyak sekali korban yang meninggal juga. Akan tetapi banyak orang dan cerita-cerita di luar sana nih Bu Nyai bahwa ketika dari rumah sakit itu dimandikannya di rumah sakit langsung dikuburkan. Bagaimana nih kalau misalnya orang-orang yang meninggalnya di rumah? Sempat ada cerita gimana Bu Nyai? Mungkin ada takutnya atau bagaimana nih Bu Nyai ketika mau memandikan jenazah yang kita tahu atau tidak tahu bahwa dia meninggal karena COVID-19? Ya, mohon maaf sebelumnya kalau masalah jenazah yang kena COVID itu memang saya sudah dihimbau. Semua jenazah yang meninggal harus diperiksa oleh pihak puskesmas dulu. Jadi kalau dari puskesmas itu sudah menyatakan positif, kita pulang. Karena apa? Karena sudah ada yang bertugas memandikan mayit yang kena COVID. Jadi saya mohon maaf belum pernah tahu memandikan orang yang kena COVID. Karena memang itu bukan kewajiban saya. Oh, berarti Bu Nyai Mas Laha belum pernah ya memandikan jenazah yang terkena Cuma COVID? di kecamatan itu ada dikasih pakaian untuk memandikan mayit. APD. Ya APD ya dengan cara-caranya. Cuman karena pemerintah sudah menghimbau kalau sudah kena COVID di pemakaman Kepote sudah ada yang memandikan sendiri. Jadi modern yang di rumah tidak usah memandikan. Karena di sana sudah ada yang merawat jenazah dengan sampurnya. Oh iya, baik. Nah, mungkin ini tambahan info juga ya buat happy people yang ada di rumah nih Bu Nyai, bahwa kalau misalnya nanti dicurigai ada meninggal karena COVID, lebih baik dites lebih dulu. Betul. Kemudian nanti kalau memang dinyatakan positif oleh petugas medis, sudah ada petugas tersendiri yang akan menangani jenazah tersebut. Begitu ya Bu Nyai? Betul. Iya, baik. Nah, untuk happy people yang ada di rumah, tadi beberapa pengalaman dari Bu Nyai udah diceritakan, udah di-sharingkan gitu ya sama kita semua. Nah, sekarang saya pengen nanyanya gini nih Bu Nyai. Saya nih kan tadi selama dengar ceritanya Bu Nyai sambil bayangin jadi Bu Nyai gitu ya, memandikan jenazah. Saya aja udah takut nih Bu Nyai, serem. Bisa jadi hal-hal yang menakutkan ini itu juga sama-sama dirasakan sama happy people yang ada di luar sana nih Bu Nyai. Padahal saya yakin Bu Nyai bahwa kita semua harus punya kemampuan atau minimal berani ya Bu Nyai untuk memandikan jenazah. Bagaimana nih Bu Nyai ketika kita mau mengkader orang seperti kami yang masih muda gini biar mau dan berani memandikan jenazah Bu Nyai? Caranya mohon maaf ya. Soalnya gini, memang orang memandikan mayit itu sebenarnya itu satu, bukan harus tegar, bukan harus enggak. Tapi ada niat yang pengen gimana saya bisa memandikan seorang jenazah. Karena apa? Karena mohon maaf, orang yang memandikan jenazah itu kayaknya pahalanya melebihi dari pahala-pahala yang lebih besar. Jadi kalau sekarang remaja-remaja kita takut menghadapi seorang mayit, kenapa harus takut? Mayit itu udah nggak bisa apa-apa. Kita copek, kita apain, kita itu sudah nggak bisa berfungsi. Kenapa yang hidup harus takut sama yang mati? Monggo gitu ya, semuanya harus bisa, harus mau. Kalau nggak ada kemauan sama sekali, terus siapa nanti yang meneruskan pekerjaan seperti Mudin kayak saya ini? Iya Bu Nyai. Jadi jangan takut ya para happy people yang ada di rumah, dan saya juga mencoba mensugesti diri saya sendiri gitu ya. Nah Bu Nyai, ngomong-ngomong tentang memandikan jenazah juga nih. Sekarang ini kan juga sudah banyak ya Bu Nyai ya, rumah duka yang menawarkan paket lengkap. Jadi misalnya nih ada orang yang sudah meninggal, kemudian keluarganya tinggal bayar aja rumah duka tersebut, tahu-tahu udah jadi jenazahnya sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah bersih dan tinggal dikuburkan nih Bu Nyai. Nah, kira-kira menurut Bu Nyai lebih afdol mana ketika kita menyewa rumah duka seperti itu atau kita sebagai keluarga memandikannya sendiri? Kalau menurut Bu Nyai lebih afdal mana nih pendapatnya Bu Nyai? Kalau menurut saya, kita kan manusia. Jadi bukan cuma indah Allah, juga indah nas. Jadi kalau menurut saya, kalau kita betul-betul anak yang birrul walidain, kenapa kita harus bayar orang? Kita berjuang sama Bu Mudin.
kita tunjukkan bahwa kita betul-betul anak yang birrul walidain. Masa terakhir kali kita merawat orang tua, besoknya atau nanti sudah tidak ada. Kenapa kita pakai perawat, kita pakai bayar orang lain? Kadang-kadang muden itu nggak dibayar sama keluarga. Ngapain kita bayar orang yang lain dengan selengkap itu? Oke, ya punya. Jadi lebih baik kita memandikan sendiri dengan bantuan mudin, begitu ya punya. Namun Bapak Ibu di luar sana mungkin jika di sekitar perumahan, biasanya itu terjadi di perumahan-perumahan yang masih baru Bunyai, belum ada mudin yang dikenal seperti itu. Jadi biasanya kita memanggilkan orang dari pihak rumah duka seperti itu. Dan tadi yang juga saya mungkin sharing ceritanya ya Bunyai ya, mungkin saya sendiri pun nggak punya pengalaman nih memandikan jenazah seperti itu Bunyai. Nah kalau misalnya ada di situasi seperti itu, gimana ya Bunyai kita bisa menghubungi mudin terdekat, padahal ini kita rumahnya mungkin baru pindah atau perumahannya masih baru, jadi nggak punya mudin gitu. Gimana Bunyai ya kalau ingin caranya kalau menghubungi mudin sekarang itu kota Surabaya ini di setiap kelurahan itu semuanya ada mudin-mudin. Gitu bisa ya, langsung menghubungi, datang ke kelurahan atau datang ke RW-nya boleh. Oke, baik. Silakan. Baik, terima kasih Bunyai atas infonya. Jadi buat happy people yang ada di rumah, sekarang ini kalau mau menghubungi Ibu Mudin atau Bapak Mudin seperti Bunyai Maslahah ini sudah ada banyak di kelurahan-kelurahannya. Kembali lagi di podcast Neng Zila, ngobrol asik, seru bareng Neng Zila. Masih bersama dengan Bunyai Maslahah. Nah, Bunyai Maslahah tadi udah cerita banyak tentang kesibukannya Bunyai Maslahah menjadi seorang mudin. Boleh tahu Bunyai selain menjadi mudin memandikan jenazah seperti tadi, kesibukan lainnya apa nih Bunyai? Alhamdulillah, keseharian saya biasanya saya ini kalau ada yang dapat lot tahlilan, itu ada baca Yasin, tahlil. Ada yang 1 minggu sekali minta diganti istighosah. Nah gitu, baca sholawat. Ada lagi yang minta harus khotmil Quran aja. Jadi saya itu sesuai dengan yang ketempatan. Sesuai dengan yang tadi ya Bunyai ya. Panggilannya apa nih? Panggilannya memimpin Yasin tahlil, monggo begitu ya Bunyai ya. Menjadi memimpin khotmil Quran bisa juga. Wah, luar biasa ya Bunyai ya. Nah, saya sering dengar juga nih Bunyai Maslahah ini kan aktif di wilayah daerah Rungkut sama di Wonokromo ya Bunyai ya. Nah, kalau boleh tahu di dua daerah itu apa kesibukannya nih Bunyai? Ya, alhamdulillah kalau di situ itu biasanya kalau saya datang duluan, saya ngaji duluan. Apa itu Bunyai? Ya, kira-kira di situ tuh tempatnya orang punya hajat apa. Kalau tingkepan, ya ngajinya tingkepan. Kalau memang tahlilan waktu meninggal berapa harinya atau waktu pendaknya atau khaulnya, ya kita baca Yasin dan tahlilnya. Baik. Jadi memimpin beberapa kegiatan-kegiatan pengajian, tahlilan, dan juga tergantung acaranya tadi ya Bunyai ya. Wah, luar biasa sekali. Nah Bunyai, seperti saat ini juga kami anak-anak muda nih Bunyai, itu kan juga membutuhkan wadah gitu ya Bunyai untuk mengaji bersama, untuk mengkaji Al-Quran bersama misalnya nih Bunyai. Nah Bunyai pernah nggak mungkin mengisi beberapa pengajian rutinan atau pengajian yang sudah ada jadwalnya rutin nih Bunyai? Ada nggak Bunyai pengalaman itu? Atau masih sekarang berlanjut nih? Insya Allah ada. Salah satunya juga di daerah Wonokromo. Baik. Dia itu kepinginnya baca Al-Quran. Kalau nggak sahnya singkatannya itu apa gitu loh. Dia tuh mempunyai khusus kumpulan yang kayak gitu. Jadi waktu saya di sana disuruh menerangkan gimana bisa baca Al-Quran dengan fasih dan sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan
Yang kita amalkan, ya kita bilang gini, ya memang kalau mulai dari huruf dulu, dari alif, ba, ta, sa, memang. Tapi kita lama-lama kalau sudah bisa jalan dan itu kita mulai dengan tajwid. Biar kita bisa membaca Quran dengan fasih dan benar. Alhamdulillah, baik. Nah ternyata ada juga ya wadah pengajian bersama Bu Nyai Maslahah yang seperti itu gitu ya, yang seperti saya bayangkan juga. Nah baik Bu Nyai, mungkin sekarang ini kita juga tahu bahwa corona masih ada ya Bu Nyai ya. Di awal-awal pandemi itu terjadi, banyak sekali kegiatan pengajian atau kita tahlilan, yasinan itu ya ditiadakan betul Bu Nyai. Jadi tidak ada acara kumpul-kumpul lagi nih bareng sesama tetangga, sama teman-teman di Muslimat Fatayat gitu ya. Nah, kalau sampai saat ini bagaimana perkembangannya Bu Nyai kegiatan-kegiatan tersebut? Alhamdulillah kalau sampai saat ini sudah mulai. Oh, sudah mulai lagi. Sudah mulai. Sudah diizini sama pemerintah bahwa harus mulai kegiatan lagi. Jadi sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan lancar. Alhamdulillah ya Bu Nyai ya. Betul. Baik. Nah, kalau boleh kita simpulkan nih Bu Nyai ya, bahwa Bu Nyai Maslahah ini sangat memberikan banyak sekali manfaat untuk masyarakat, untuk umatnya. Ketika dipanggil ada orang yang meninggal, oke, berangkat begitu ya Bu Nyai ya. Ketika mau ada yasin tahlil, ditelepon, Bu Nyai bisa memimpin tahlil, bisa langsung berangkat gitu ya Bu Nyai. Wah luar biasa sekali, banyak sekali manfaat yang diberikan kepada umat dan juga masyarakat di sekitarnya. Wah saya turut berbangga kepada Bu Nyai. Semoga kita semua nanti mendapatkan berkah dari Bu Nyai Maslahah dan juga bisa bermanfaat untuk umat yang lainnya juga. Baik, nah Bu Nyai boleh ya saya ngobrol-ngobrol yang lain lagi nih Bu Nyai. Bu Nyai punyakah pengalaman ketika bersama para umat dan masyarakat di luar sana yang mungkin sampai saat ini tidak pernah terlupakan nih Bu Nyai? Mungkin pengalaman mengaji, medannya sulit apa bagaimana, pernah nggak Bu Nyai? Ini tanya sukanya dulu kali ya, baru nanti kita sharing yang duka gitu ya Bu Nyai. Ada nggak Bu Nyai? Alhamdulillah kalau sukanya itu setiap saya habis ngaji banyak yang tanya-tanya masalah. Oh baik. Masalah apa saja terserah yang mau ngaji tadi. Ya pertanyaan apa. Alhamdulillah. Jadi saya suka sekali. Karena apa? Kalau habis ngaji banyak yang tanya, berarti saya itu sukses. Karena semua mendengarkan apa yang saya kajikan. Oke, begitu ya Bu Nyai ya. Jadi ketika kita juga ditanyain setelah mengaji itu pun ada rasa kepuasan tersendiri gitu ya Bu Nyai. Berarti jamaah tadi itu memahami dan ingin tahu lebih lanjut ilmu yang sudah diberikan oleh Bu Nyai. Baik. Nah, kalau ini Bu Nyai, pengalaman yang mungkin kurang menyenangkan selama bersama para umat dan masyarakat di luar sana. Adakah Bu Nyai? Tentu saja ada. Wah, ada juga nih. Apa nih, penasaran nih saya Bu Dalam Nyai. perjuangan itu pasti ada suka dan duka. Betul. Dukanya tuh gini, mohon maaf. Monggo ibu-ibu, sekarang itu kita waktunya ngaji. Mari kita sama-sama jihad fisabilillah. Karena kalau kita nggak jihad fisabilillah, kapan lagi bisanya kita kalau nggak masih hidup kayak gini. Ada yang bilang gini, kita sudah zaman modern, sudah maju kok masih ada jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu kan perang. Kenapa kita harus perang? Subhanallah. Langsung saya bilangin kayak gini, jangan salah paham. Jihad fisabilillah itu jihad bukan cuma perang aja, juga merangi hawa nafsu. Apa hawa nafsu kita? Males. Itu harus kita perangi. Masa kita waktunya berangkat ada rutinan tahlil, rutinan yasinan, rutinan khatmil Quran. Kita enak-enakan lihat TV. Terus pahala yang kita simpan untuk kita mati nanti apa? Alhamdulillah saya kasih keterangan kayak gitu, kok dia terima, akhirnya ikut. Nah ini yang saya dukanya itu, kenapa dia bilang ini kan bukan zaman perang, kenapa kita harus perang? Langsung padahal kita sudah kayak zaman modern. Dia itu salah paham. Karena apa? Karena tidak mau ikut pengajian. Kalau sudah yang ikut-ikut ya alhamdulillah sudah memahami semuanya. Ada lagi yang sama sekali tidak peduli, walaupun ada apa saja dia nggak mau. Tapi dengan saya dekati lama, alhamdulillah sekarang malah dia yang paling istiqomah. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali ya ceritanya Bu Nyai Maslahah ini.
Jadi buat happy people yang ada di rumah gitu ya, yang mungkin sering salah paham dengan beberapa pengajian dari para mubalik atau mubalik besar yang ada di luar sana, saya rasa kita perlu mengkaji ilmu lebih banyak dulu ya. Tidak ada salahnya kita coba tanya-tanya dulu, begitu ya Bu Nyai. Nah, siapa tahu ternyata ada maksud baik yang ada di sana. Wong NU Coffee terbuat dari biji kopi original Java Ijen Raung. Tersedia varian kopi Arabica Magic dan Robusta Edic. Menggunakan kemasan take away sehingga lebih praktis dan higienis. Bawa praktisnya Wong NU Coffee kemana saja. Wong NU Coffee, ngopi enak, kapan saja, di mana saja. Masih bersama dengan Bu Nyai Maslahah. Nah, Bu Nyai Maslahah tadi udah cerita banyak tentang kesibukannya Bu Nyai Maslahah menjadi seorang mutin. Ada lagi kah kesibukan yang lain nih Bu Nyai? Karena saya pernah melihat nih Bu Nyai ketika saya mau mampir ke rumahnya Bu Nyai Maslahah, mau saya undang pengajian di lingkungan rumah saya, ternyata Bu Nyai katanya lagi umroh. Betul. Terus coba lagi Neng Zila bulan depan gitu. Saya coba datangi lagi bulan depan, katanya berangkat umroh lagi. Loh, saya kan jadi bingung ya Bu Nyai ya. Bu Nyai, Maslahah ini kok berangkat umroh lagi, baru bulan kemarin kok berangkat umroh lagi. Saya coba lagi karena disuruh putranya panjenengan nyoba lagi bulan depannya. Bulan depannya saya kesana lagi, jenengan katanya persiapan lagi mau berangkat umroh. Masya Allah Bu Nyai ini, kalau boleh tahu nih Bu Nyai ini umrohnya sudah berapa kali? Ya saya mohon maaf ya Neng Zila ya. Karena umroh itu nggak bisa ngitung saya. Saya kan mohon maaf, saya kan cuma pengantar. Atau dibilangin kalau kasar-kasarnya orang ngomong, saya itu burunya jamaah. Burunya jamaah. Pembantunya jamaah. Jadi semua jamaah yang ikut saya itu mohon maaf, kalau punya masalah nggak ikut, saya nggak berani berangkat. Jadi saya itu harus setempel setiap jamaah saya berangkat, saya harus ikut. Karena saya memang pembantu. Pembantu umrohnya. Membantu jamaah yang mau berangkat umroh. Baik. Saya antar sampai pulang lagi ke rumah. Karena pengalamannya beliau di dalam umroh ini banyak sekali, rasanya perlu kita kulik ya, kita tanya-tanya lebih lanjut. Kok bisa sih Bu Nyai Maslahah ini umroh tiap bulan gitu ya? Setahun itu pasti lebih dari 1 kali untuk umroh. Kemudian pengalaman apa saja yang biasanya beliau dapat ketika mengantar para jamaah untuk umroh. Begitu ya Bu Nyai Maslahah ya? Betul. Nah mungkin bisa diceritakan Bu Nyai, kok bisa sih Bu Nyai ini umroh setahun lebih dari 1 kali, 2 kali, sering gitu pokoknya. Ya Alhamdulillah, memang mengantar orang umroh itu suka dukanya banyak sekali. Apalagi jamaah yang sudah tua. Sudah tua juga dibimbingnya itu repot sekali. Karena memang orang tua itu agak ruwet. Iya gitu ya Bu Nyai. Diajak sini, suruh sini, ndak aku kayak gini aja. Tapi dengan ketelatenan, dengan kesabaran, akhirnya dia nurut. Ya, mari ya ibu-ibu ya, monggo. Kita sekarang sudah mulai. Kita mau naik pesawat, kita bareng-bareng doa kayak gini. Aku gak mau, aku doa kayak gitu. Nah ini dukanya orang mengantar jamaah umroh. Ya monggo terserah. Kita di dalam pesawat doa apapun, yang penting kita minta sama Allah. Keselamatan mulai berangkat sampai pulang kita selamat. Dan sukanya lagi, jamaah itu kalau diajak umroh semuanya enjoy. Alhamdulillah. Apalagi kita kalau diajak shopping, kalau gitu diajak diajak ke pohon kurma, diajak ke tempat belanja-belanja yang bagus-bagus itu, wih, semuanya sering selfie itu. Jadi kita ikut enjoy, kita ikutan. Cuma dukanya kalau kita bawa jamaah orang tua, kita naik bis kan memang kita naik bis itu lama. Kadang ngebrok, subhanallah. Ini yang tantangan buat orang ngantar umroh. Apalagi kayak saya itu, mohon maaf, cuma membantu orang jamaah. Kita mau nggak mau minta turunkan sama bis, sopir bisnya. Kadang itu sopir bisnya nggak mau, belum waktunya turun. Nanti kalau turun sendiri. Wih, orang satu bis nggak tahan sama baunya. Memang sudah tua.
disuruh mengeluarkan dulu di hotel, disuruh bersih dulu. Katanya enggak, nanti aku telat, nanti aku ketinggalan. Ternyata di jalan dia kayak gitu. Subhanallah, karena semua kita yang jamaah ini pengen jadi tamu Allah yang betul-betul bagus. Semuanya enggak ada yang komen. Walaupun kita semuanya baca talbiyah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi semua baca, walaupun kayak gini, cuma baca semua. Inilah suka dukanya orang ngantar umroh, subhanallah. Ada lagi orang tuh kepingin berangkat umroh, saya harus disuruh ngantar. Tapi saya kayak pembantu, memang saya kayak pembantunya betul-betul. Bunyai, saya beli ini, turun dulu ke sana. Iya, Bunyai, saya itu dulu ke sana. Enggak, memang saya harus sabar karena saya memang ngomong jamaah, bukan saya menguasai jamaah, tapi saya harus pinter-pinter apa yang diminta jamaah saya ikutin. Alhamdulillah sampai sekarang sudah ditutup 2 tahun ini, jamaah yang mau saya bawa masih banyak sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Wah, seru banget nih ceritanya Bunyai Maslahah ya. Nah, tapi Bunyai kan itu terjadi beberapa tahun yang lalu ya Bunyai. Sekarang ya, itu betul, sudah ada betul, corona. Dan katanya kan Mekah juga udah ditutup begitu ya. Betul. Gimana nih Bunyai perkembangan umroh yang saat ini terjadi? Alhamdulillah, mulai kalau nggak salah tanggal 5 Januari kemarin sudah mulai diberangkatkan jamaah umroh. Alhamdulillah. Jadi jamaah saya yang mulai 2 tahun yang lalu nggak jadi berangkat, ya nunggu pemberangkatan selanjutnya. Jadi Bunyai kan sudah banyak menghabiskan waktunya untuk umat dan juga masyarakat ya Bunyai ya. Memangnya Bunyai Maslahah ini dapat apa sih untuk dirinya Bunyai sendiri? Ya alhamdulillah banyak manfaatnya buat diri saya sendiri. Karena apa? Karena saya kalau ada acara-acara, ada apa-apa, selalu banyak teman. Jadi saya kasih status gitu aja, semuanya alhamdulillah datang. Dan semuanya banyak yang bantu sama saya. Wah, luar biasa. Terutama orang yang besar-besar itu selalu bantu sama saya. Alhamdulillah. Terutama jamaah-jamaah yang saya umroh bareng-bareng saya itu luar biasa. Membantu saya dengan senang hati. Mungkin aja dengan dia jamaah sama saya, bareng-bareng sama saya, mengucapkan terima kasih dengan saya. Dengan cara itu dia berterima kasih dengan saya. Oke, baik. Jadi mungkin yang tadi diceritakan sama Bunyai yang cerita dukanya nih waktu berangkat umroh. Nah, itu langsung dibayar kontan ya Bunyai ya. Ternyata punya banyak teman pun membantu kita juga di saat mungkin kita lagi membutuhkan gitu ya Bunyai. Wah, luar biasa sekali. Ada yang lain nggak nih Bunyai? Manfaatnya yang dirasakan mungkin di kehidupan sehari-harinya Bunyai ini? Alhamdulillah, manfaat yang saya rasakan, saya bisa puas. Puas karena apa? Semua masyarakat masih membutuhkan saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, begitu ya Bunyai ya. Jadinya melaksanakan tugas-tugas dan juga menjalankan hidup ini jadinya enjoy gitu ya Bunyai ya. Alhamdulillah kayak gitu. Oke, jadi enjoy di dunia ini juga nantinya pasti kalau kita banyak manfaat ke orang lain juga nanti banyak pahalanya begitu ya Bunyai. Betul. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan aja dengan manfaat yang saya rasakan juga manfaat buat semuanya, manfaat di dunia dan manfaat di akhirat. Luar biasa sekali. Baik, pemirsa Happy People yang ada di rumah, banyak sekali cerita yang bisa kita petik hikmahnya nih dari Bunyai Maslahah. Banyak sekali manfaat yang kita berikan kepada masyarakat. Apapun itu selama kita bisa lakukan, kita akan bantu masyarakat dan umat yang ada di sekitar kita. Nah, sebagai penutup kita dengarkan kata-kata mutiara indah dari Bunyai Maslahah. Silakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat buat saya dan keluarga saya, khususnya buat masyarakat yang masih membutuhkan saya. Mudah-mudahan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Terima kasih banyak Bunyai sudah hadir di podcast Nengzila. Sama-sama. Semoga Bunyai sehat selalu. Amin. Semoga kami juga tim dari podcast Nengzila mendapatkan berkah dari kehadiran Bunyai yang sudah ada di sini. Dan tentu saja podcast kali ini dipersembahkan oleh GF Wedding Service dan juga Wong NU Coffee.
Sampai bertemu semuanya di podcast Mingzila selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.